Jadi di zaman Orwell membuat settingannya di tahun 1984. Sementara dia menulisnya mungkin sekitar 1 tahun, antara 48 ke 49. Jadi banyak resensiator yang mengatakan bahwa ini sebenarnya semacam ramalan di tahun itu ke depan ya. Nah, saya melihat salah satunya adalah Orwell ini beranjak pada pengalamannya sebagai dia pernah ikut berpartai, berpolitik di Inggris kalau tidak salah. Koreksi kalau salah. Jadi dari pengalaman dia, mungkin Orwell ini seorang humanis yang ikut berpartai, padahal dia seorang sosialis. Orwell itu seorang sosialis dia. Zaman itu biasa saja berideologi sosialis. Kalau hari ini ya kita akan dibredel, gitu kan? Wah, ini sosialis. Karena mungkin hari ini tidak bisa orang membedakan mana sosialis mana komunis. Karena sebenarnya akan jauh berbeda. Orang yang berideologi sosialis dengan komunis itu kan berbeda. Dan sama dengan agama, dengan dogma, ya sosialis, komunis, dan yang lain itu juga punya mazhab-mazhab sendiri. Ada yang mazhabnya, saya komunis, saya pernah, saya tidak tamat kuliah tapi saya belajarnya kan boleh saja. Ada yang Stalinis, ada yang Leninis dan segala macam. Ada yang Marxisme dan komunisme Marxisme, ya ada Hegelian macam-macam. Jadi masing-masing akan punya cara pandang berbeda. Tapi banyak negara yang ketakutan kemudian dia akan general kan, siapa sosialis, siapa komunis, ya dia sama saja. Nah, tapi tidak itu kita bahas. Orwell sebagai sosialis yang humanis, dia salah satunya, saya kemarin karena membahas novelnya saya mencari tahu, ternyata Orwell itu dia pengagum Rosa Luxemburg. Nah, jadi saya pernah beli bukunya Rosa Luxemburg, Democracy or Reformasi atau Demokrasi. Nah, si Orwell ini berpijak ke sana. Negara-negara sosialis seperti Ceko, Rusia zaman itu, kemudian pasca fasisnya Jerman, apakah tidak bisa dalam tataran utopis gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ini banyak sesuatu juga bilang ini adalah utopis gitu. Jadi lawannya utopia. Nah, ini akan membahas soal Orwell akan lebih banyak bercerita seperti negara yang mengawasi semua orang dengan satu tokoh sentral. Jadi kalau di sini dia beri nama Bung Besar. Jadi dalam terjemahnya Landung dia bilang Bung Besar. Nah, Bung Besar itu semacam simbol seorang penguasa yang memberi kebijakan, salah satunya adalah memata-matai warganya agar tetap sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh partai penguasa saat itu. Nah, ada yang bilang Orwell ini berbicara soal diktator, bicara soal totalitarisme, bicara soal otoriter, gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya pada definisinya sebenarnya itu akan berbeda-beda, tapi beranjak pada pengalaman Orwell menulis 1984, dia menuliskan bahwasanya di dunia saat itu hanya diposisi satu partai penguasa, tidak ada yang lain. Nah, ini bisa kita lihat pada beberapa negara-negara yang juga punya satu partai penguasa. Tidak ada partai yang lain. Misalnya seperti Korea Utara, Kuba pada hari ini. Nah, Winston, si tokoh ini punya, jadi sebagai negara yang totalitarian, dia punya banyak perangkat.
perangkat-perangkat yang akan mengawasi warganya. Ya, kalau di sini si Orwell akan memberi perangkatnya seperti telemetri, ada ya itu hampir sama, telemetri kan sama. Kemudian ada kalau dulu mungkin mikrofon ya, kalau sekarang mungkin sudah CCTV dan segala macam. Tapi perangkat itu digunakan untuk memata-matai warganya, mata-matai pikiran warganya. Nah, ketika nanti ada warga atau anggota partai yang di luar kebijakan partai, dia akan diindoktrin lagi. Nah, Winston dia akan menjalani hari-harinya dengan indoktrinisasi yang reguler. Dia akan masuk fase misalnya saya lupa bahasanya, mungkin pesta benci dan segala macam. Kemudian ada juga nama-nama yang memang terkesannya revolusioner. Misalnya seperti ada kalau dia bilang seperti ada gin itu apa? Gin apa sih itu? Tua, ini kan tua. Bukan. Gin itu apa tuh? Minuman gin. Gin dan segala macam itu dia akan beri nama-nama yang revolusioner di belakang. Itu sebenarnya lebih ke arah jargon untuk menumbuhkan sikap. Halo Kak. Menumbuhkan sikap kuat terhadap indoktrinisasinya partai penguasa saat itu. Nah, Winston ini ternyata pada suatu hari dia tergesa-gesa keluar rumah. Jadi sebelumnya dia karena pikiran berkecamuk, kemudian keinginannya dia bahwanya apa yang dilakukan hari ini tidak sesuai dengan keinginan dia hanya bisa melakukan dengan menulis, ya semacam diari. Karena dia tidak ada tempat berbagi yang lain, karena takut ada polisi pikiran namanya di dalam bukunya dia menulisnya. Suatu hari dia tergesa-gesa keluar, kemudian ketika dia sampai ke rumah, buka pintu dan bukunya masih terbuka. Di situ dia menulis, gulingkan bung besar. Untungnya hari itu ada CCTV mungkin sudah tersorot dan dia misalkan langsung ditangkap. Nah, buku tadi menjadi manifestasi keinginan Winston yang paling dalam, bahwasanya apa yang dilakukan oleh negaranya saat itu, apa yang dilakukan oleh bung besar, apa yang dilakukan oleh partai itu tidak lagi benar. Tapi Winston tidak berani untuk melawannya karena ya dia hanya anggota partai. Nah, jadi sebagai negara yang totalitarian, bung besar itu membuat banyak sekali mekanisme untuk mengawasi partai dan warga biasa. Orwell dalam kutipannya, tidak dalam buku ini kutipan yang lain, dia mengatakan bahwasanya orang kelas, jadi ini soal kelas, pembagian kelas masyarakat, dia membagi 3, ada kelas atas, tengah, dan proletar, orang kelas bawah. Orang-orang kelas atas ini akan tetap mempertahankan status. Orang-orang kelas menengah seperti abang-abang sekalian, ya kan, akan berusaha menggulingkan orang-orang kelas atas tadi. Nah, proletar tentu biasanya diwakili oleh mahasiswa. Ya, dia biasanya akan berpikir ya tidak ada manusia tanpa kelas, gitu kan? Ya, makanya nih ya itu proletar sekali. Makanya nih minta nambah pula, ya kan? Minta nambah setengah pula, kan? Sungguh proletar sekali. Nah, ini hal ini yang menarik di bukunya Orwell, bahasanya ketika dunia sudah mencapai puncak titik jenuhnya,
orang-orang sudah tidak peduli, kemudian datang pengusaha-pengusaha baru, gitu. Mereka akan kemudian berkuasa sebentar, kemudian terjadi kekacauan, kemudian mereka bersifat represif, kemudian memberi embel-embel bahwasanya apa yang mereka ciptakan, aturan-aturan apa yang mereka ciptakan itu untuk kemaslahatan umat. Jadi misal kalau dulu di zamannya Pak Harto itu ya semua titik lokasi yang ada di Indonesia, di kelurahan macam itu akan ada orang-orang yang mengawasi kita, ya salah satunya Babinsa. Mereka akan mengawasi kita apapun itu. Kemudian tidak ada keramaian, diskusi-diskusi, dan diskusinya akan selalu didatangi oleh intel-intel tentara, intel-intel polisi untuk mencatat kira-kira ini apa yang dibicarakan. Kalau bicaranya misalnya kita bicara minum kopi, ya mereka akan pergi. Kalau kita bicara hari itu soal bagaimana bahwasanya ada pembunuhan oleh tentara di daerah sana, kita akan dipanggil. Akan seperti itu. Nah, jadi di hari itu ya, zaman itu. Ya, mungkin di hari ini mungkin trennya akan berbeda lagi. Sesaat akan ke belakang sekali dari buku ini. Orwell tidak bermulut manis untuk pembacanya. Apa tidak bermulut manis? Di akhir kisah, Winston tetap menjadi Winston yang anggota partai yang taat dan patuh terhadap partai setelah banyak hal yang dia lewati. Salah satunya adalah ketika dia ditangkap. Jadi satu lagi tokoh ceritanya adalah Julia, kalau tidak salah namanya. Ya, Julia, pacarnya Winston. Mereka bercinta, kemudian digerebek, dipisahkan. Jadi ya, kita tidak dalam tataran bercinta ya. Kalau orang Indonesia kita ya berzina. Tapi kalau Eropa itu bisa saja ya. Ditangkap, mereka bercinta atas suka sama suka, cinta sama cinta, kemudian ditangkap, dipisahkan, dan masing-masing diindoktrin. Akhirnya Winston kembali ke flatnya, tetap menjalani kesehariannya, datang ke kantor partai, didoktrinisasi, menghadiri acara partai yang sifatnya tetap doktrinisasi, dan itu seterusnya. Jadi Orwell sebenarnya menurut saya, Orwell itu ingin memperlihatkan bahwa sepanjang apapun hidup manusia, ketika ada kekuasaan yang tidak terbatas, apakah itu berasal dari kesepakatan rakyat, apa itu kesepakatan dari wakil rakyat, wakil-wakil ya. Kalau di sistem demokrasi itu ya kita pastinya akan diwakili oleh partai-partai. Itu salah satu ciri khas demokrasi. Nah, akan ada usaha-usaha untuk melanggengkan kekuasaan. Itu akan masuk ke dalam bentuk totalitarisme yang dikemas sebaik mungkin. Misal saja, demokrasi seperti Indonesia misal akan membuat kebijakan soal partai sebagai manifestasi suara orang banyak. Tanpa itu kita tidak akan disebut dengan negara yang berdemokrasi. Nah, partai-partai tadi karena basisnya massa, mereka akan menciptakan kebijakan pertama untuk meraih suara. Ketika mereka punya suara, mengirim wakilnya ke ke badan legislatif, ya di sana akan ada semacam game kecil bagaimana membuat kebijakan yang akan melanggengkan keputusan partai masing-masing tetap di atas. Nah, apa yang Orwell bicarakan ini bungkusannya adalah
di tahun itu, di tahun ya pasca Perang Dunia Kedua. Apakah dia akan sesuai dengan hari ini? Kalau bungkusannya ini, ya itu tidak lagi, menurut saya. Tapi kalau misalnya kita melihat bentuk otoritarisme, bentuk dari totalitarian, bentuk dari diktatorisme, dengan bungkusan hari ini, dia akan sama. Lepas dari itu, Bang Bais, tolong ada apa? Anggota Polda Metro Jaya di ujung tidak? Oke. Nah, di sini sudah mulai cemas ya. Ya, punggung kita pernah Pak kena pecut itu. Sakit. Sudah tahu rasanya. Ya, sudah tahu rasanya dan sakit Pak. Mau patah rasanya itu. Nah, kayaknya tidak asik kalau saya bahas ini, tapi saya punya teman yang kayaknya membahas ini. Nah, Kak Amanda, ya kan? Kak Amanda juga meriset George Orwell. Kebetulan di 1984, gitu kan. Kira-kira, nah tadi sudah itu versi saya soal bukunya George Orwell. Nah, saya tambahkan sedikit. Kalau kakak beli di sini boleh, kita pakai saja. Pandai mencari kawan. Iya. Iya. Ayo Kamanda. Hah? Di sini boleh, di sini nggak boleh. Ini boleh. Tidak apa-apa. Seperti saya bilang di awal, bahwasanya George Orwell dan banyak resensiator yang lain. Saya kan ini mencoba menjadi resensiator, tapi resensiator yang lain akan banyak bicara bahwasanya apa yang Orwell tulis di tahun 4849 ini semacam ramalan untuk masa depan. Saya sepakat dalam porsi-porsinya itu. Tapi yang jelas kita tidak akan bisa membahas Orwell, Winston yang anggota partai. Kalau bisa kita melihat dunia hari ini tentu kita akan banyak bicara soal negara-negara pakai sistem apa. Dan yang paling cocok hari ini dengan Orwell, ya menurut saya satu-satunya baru Kongo. Tiongkok partai penguasanya adalah saya nggak lupa namanya, tapi dia pakai komunis Tiongkok. Tapi dia membolehkan beberapa batas urusan pribadi warganya dengan batasan tertentu. Tapi totalitarian, tidak ada satupun kita yang punya hak berurusan secara pribadi. Nah, menurut saya cocok itu salah satunya adalah korup. Saya pernah baca kisah salah satu fotografer Amerika atau Inggris, saya lupa, yang berkunjung ke sana. Dia sampai di bandaranya sangat sepi. Dia dijemput oleh 2 orang, kemudian dia diantar ke hotelnya juga sangat sepi. Dia diletakkan di kamar paling ujung. Di ujung lorong, 2 orang tadi akan berjaga selama dia berada di Pyongyang. Kemudian dia keluar. Jadi kalau dia mau kemana, 2 orang utusan tadi ini yang jelas dia adalah rata-rata bukan polisi, tapi dia anggota partai yang sifatnya lebih kayak doktrin. Dia akan mengawasi si fotografer. Ketika si fotografer memotret, hari itu masih kamera analog, semuanya akan dicetak, dan mana yang menurut badan investigasinya tidak layak untuk dibawa, itu akan dibawa, filmnya akan dipotong, cetaknya kemudian yang lainnya boleh dikembalikan ke si fotografer. Nah, setiap pagi seluruh masyarakat, jadi kita tidak bicarakan apakah itu baik tidak, itu benar, buruk atau benar, tidak. Setiap pagi seluruh warga yang akan pergi bekerja sampai di tempat bekerjanya
itu akan menyanyikan lagu puja-puji terhadap pimpinan besar Kim Jong Il, Kim Jong Un, itu kan itu akan tetap selalu ada. Kemudian lagu-lagu himne-himne bahwasanya ini adalah masa-masa revolusi dan segala macam. Nah, menurut saya totalitarian yang ada hari ini hanya korup, tidak yang lain. Yang sama dengan Tiongkok, yang sama dengan Kuba, menurut saya salah satunya adalah Indonesia. Kenapa? Dulu ketika saya sekolah, ya setiap hari Senin akan upacara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan segala macamnya. Apakah itu totalitarian? Dalam bentuk bungkusan yang berbeda, karena ini adalah indoktrin. Nasionalisme yang doktrinisasi yang dibungkus dengan nasionalisme. Apakah itu salah atau benar? Kita tidak akan bicara itu. Nah, karena porsinya akan berbeda. Maksudnya begini, akan terasa salah kalau seperti apa, akan terasa benar kan seperti apa. Apakah semua abang-abang ini yang dulu hari Senin tetap hormat bendera merasakan bahwa nasionalismenya meningkat setelah itu? Saya tidak tahu. Ya kan? Saya tidak tahu apakah meningkat gitu kan, atau memang biasa-biasa saja ketika Indonesia tanah air itu celek-celek lah soalnya dia banyak orang cak oleh ya kan, anak baru madang ceyo mah. Nah, apakah seperti itu? Ya, artinya porsinya kan berbeda gitu kan. Tapi yang jelas dalam definisinya totalitarian adalah dia akan selalu mengawasi dengan cara apapun. Bentuk institusi, dalam bentuk institusi, dalam bentuk alat, dalam bentuk apapun. Orwell mengkritik itu sebagai seorang sosialis, dia tidak sepakat dengan cara-cara Stalin. Jadi setelah Lenin itu Stalin. Nah, Stalin itu sungguh, jadi Stalin itu bagi Eropa Barat, dia sangat otoriter, dia sangat diktatorial, dia seorang diktator, gitu kan. Terlepas apakah nanti hari itu Uni Soviet ini sangat bisa melawan, mengimbangi Amerika Serikat dan sekutunya, itu juga lain soal. Tapi Orwell itu dia tidak menghujat Lenin, dia hanya menghujat Stalin. Kenapa? Di zaman Lenin tidak banyak tidak terlalu banyak aturan-aturan yang mengatur warganya sampai ke urusan seks. Tapi zaman Stalin seks itu diatur begitu totaliternya, otoriter yang total gitu. Nah, jadi dia beranjak ke sana. Kemudian ketika dia menjadi politikus di Inggris yang konservatif dalam beberapa babak politiknya juga melakukan hal-hal yang sama. Jadi dia mencoba mengkritik itu lewat 1984. Yang bagi orang melihat 1984 ini semacam ramal masa depan. Mungkin cocoknya ini ramal masa depannya hadirnya di tahun 90-an ke bawah. Kalau hari ini bungkusannya akan berbeda. Menurut saya bungkusannya akan berbeda sekali. Nah, walaupun Kak Amandanya mau disorot nggak? Ini saya sorot pakai ini. Nggak usah ya, nggak usah. Pakai lipstick. Oh iya, ya pulang aja lah. Ya, jadi saya bercanda Kak, bercanda saya mau syariah gitu. minta maaf. Nah, tapi ada nggak kira-kira? Karena Kak Amanda ini dia riset memang George Orwell 1984 yang diriset. Oh bukan ya? Bacanya saya. Oh bacanya. Jadi yang diriset apanya? Bacanya. Pembacanya. Ya. Masuk. Berarti meriset saya dong. Ya.
Nggak jadi objek. Sudah jadi objek ya. Oke. Nomor handphone saya sudah ada. Baiklah. Ji. Apa lagi? Masih ada Bang untuk menunggu apa ya? Untuk menunggu. Minta Mbak Amanda menyampaikan. Ya, Ya. Jadi ya. Sudah berapa lama Mbak Amanda meriset orang-orang yang membaca Orwell? udah sekitar Sejak bulan Maret. Sejak bulan Maret Berapa orang? dapat sekitar 28 orang. 28 orang membaca Orwell di Padang saja atau menyebar Padang, di Padang saja? kebanyakan anak unan. Anak unan saja. Kebanyakan anak unan. Kebanyakan. Kenapa banyak anak unan? Karena kebetulan banyak juga anak SD itu yang disuruh baca, anak ilmu politik juga banyak. Disuruh baca. Ciri totalitarian. Oh, Ya. Saya juga unan memang totaliter juga. Disuruh baca wajib gitu ya kan? Bacaan wajib. Oke. Dari yang Kak Amanda riset, para pembaca Orwell itu, para pembaca 1984, kira-kira sejauh apa Kak Amanda bisa menceritakan mereka paham apa sebenarnya yang ingin disampaikan Orwell? Kalau menurut saya ya kira-kira kebanyakan dari mereka tuh nggak begitu paham dari sebagian yang saya riset, tapi ada juga di sebagian lagi paham juga. Kepahaman mereka itu kira-kira totalitarian tuh jelek, otoriter jelek gitu, tapi yang sesuai, tapi kebanyakan mereka juga setuju katanya apa yang dibikin sama Orwell di buku itu betul-betul terjadi sekarang. Oke. Itu intinya mereka semua ngomongnya kayak gitu kebanyakan. Apakah pembaca tadi itu bilang di bagian mananya yang terjadi hari ini? Ada yang menspesifikkan bagiannya kayak telescreen gitu bang. Telescreen, oke. HP sekarang kalau sadar atau enggak suka menyadap kita kapanpun ada. Misalnya ngomong kita gitu kan. Oke. Misalnya ngomong tentang sepak bola. Sebelumnya nggak pernah research tentang sepak bola di Google. Tiba-tiba aja muncul iklan sepak bola. Disadap oke. kita gitu. Oke. Itu soal statistik sebenarnya. Kalau misalnya Kak Dedi ini buka Instagram, gambar bikini, dia akan keluar itu semua. Iya, itu apa istilahnya? Saya nggak ngerti itu. Jadi, algoritma ya. Dia akan merangkum itu. Dia bilang ini dia akan suka melihat foto hitam putih, akan kebanyakan gitu. Tapi kemudian begini. Rata-rata pembaca mereka kenapa tertarik membaca 1984? Karena disuruh atau memang mereka tertarik saja membaca atau sok-sokan saja membaca 1984 ini? Berdasarkan yang itu ya. Iya, riset. Saya perhatikan kalau anak sastra Inggris mereka kebanyakan bukan disuruh ya, lebih kayak rekomendasi gitu. Tapi Oke. banyak juga yang tertarik akhirnya nggak bisa berhenti baca gitu. Ada juga yang riset sampai filmnya. Gitu. Kalau anak ilmu politik mereka kebanyakan memang disuruh, karena ilmu politik kan itu kan bukunya juga tentang politik juga bisa dibilang. Nah itu kalau misalnya yang orang-orang yang non dari Unan gitu, mereka bacanya sekedar hujija gitu. Oh, Pak. Gitu. Saya nggak unan ya? Saya enggak. Yang kalau yang teman-teman sastra Inggris itu bacanya dalam bentuk aslinya atau terjemahan? Oh, kalau dari sastra Inggris kebanyakan bacanya bahasa Inggrisnya itu bang. Bahasa Inggris itu. Yang kalau baca bahasa Indonesia ilmu politik sama yang bahasa Inggris. Tapi ada juga kok dari teman saya yang dia bacanya yang translasi juga, karena dia lebih enak bacanya kata Indonesia lagi. Lebih senang dia istilah bom besar daripada Big Brother lebih Iya, senang. Big Brother gitu ya. Oke. Saya membaca terjemahan ini cukup enak. Sebenarnya cukup enak membaca terjemahannya, tapi karena saya tidak pernah membaca. Pertama, saya tidak bisa membaca bahasa Inggris, jadi saya tidak bisa mengcompare apakah ini sudah benar atau tidak. Tapi Bang Dedi sudah pernah baca, Bang? Bahasa Inggris belum. Yang bahasa Indonesia nya?
Kira-kira, aduh apa sih? Mic-nya baik. Nah, kira-kira menurut Bang Deddy, terjemahan dari bahasa Inggrisnya 984 ini sudah pas atau seperti apa? Saya tidak pernah baca bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya saya juga belum pernah belum baca, baca, ya. tapi bahasa Indonesianya lumayan hasil Translatingnya bagus. bagus. Oke. Saya pernah baca novel ini tahun 2001 kalau saya tidak salah di sekolah di SMP. SMP terjemahan Sinar Harapan menerjemahkan novel-novel bagus dulu banyak. Proyeknya Pedanka kalau saya tidak salah, ini salah satu proyek Pedanka. Ada banyak penerjemah waktu itu seperti Asro Sani termasuk yang sangat bagus karya terjemahannya. Kayaknya terjemahan Landung Simatupang ini terjemahan yang lebih terbarukan. Landung Simatupang ini sastrawan juga, seorang dramawan, penulis naskah teater juga. Saya pikir mungkin dengan latar background itu bagus karya terjemahannya. Kalau saya baca cukup menarik hasil terjemahannya. Tapi tentu kita harus membandingkannya mungkin dengan karya asli. Saya heran juga kenapa waktu di SMP itu ada novel ini, aneh juga. Dan ketika itu saya tidak mengerti sama sekali dengan novel ini. Baru akhir-akhir ini saya baca lagi karya terjemahannya yang baru. Tapi kalau di sastra ada teori namanya, kalau saya tidak salah, teori resepsi. Bagaimana orang, ya reception teori, bagaimana orang pembaca, penikmat ini menerima, menginternalisasi, menjadikan itu bagian dari gagasan dia, pikiran dia dan lain-lain. Yang karya ini kan terbit tahun 49 kalau tidak salah dalam Inggris. Nah, kalau kita lihat 49 itu ya zaman Stalin kan. Stalin kalau kita bandingkan ini memang kritik yang sangat, sekalipun tidak disebut Stalin tapi ini sangat mengarah ke Soviet. Ini kritik atas diktatorian Stalin, otoritarian Soviet. Apapun itu masuk penggunaan gulag. Tapi pada saat yang sama juga gerakan-gerakan kebudayaan yang dilakukan oleh Mao sama. Misalnya menjadikan anak-anak sebagai mata-mata bagi ibunya, anak-anak sebagai mata-mata bagi keluarganya. Bahkan beberapa ayah itu dikirim ke Siberia atau dikirim untuk ikut dalam revolusi kebudayaan baik oleh Soviet maupun oleh Mao Zedong. Itu hasil dari laporan anak-anaknya. Jadi mata-matanya tidak sekedar institusi yang bernama negara, tapi negara kemudian mewakilkan tugas mata-mata itu kepada inti dari sebuah keluarga, yaitu anak. Ya, bahayanya di situ. Nah, terkait dengan teori resepsi tadi yang menarik itu, tadi sudah disinggung juga sebenarnya, karya sastra itu kan produk dari sejarah, yaitu produk dari zaman itu. Saya pikir ini hasil pembacaan si Orwell tentang kasus China dan kasus Soviet. Tapi di sisi lain karya sastra juga memproduksi realitas kan. Nah, yang menarik itu sebenarnya seberapa besar pengaruh si novel ini
dalam membentuk masyarakat setelah novel ini hadir gitu loh. Sebab ya kita punya banyak contoh kan, tadi Bang Ujung juga sudah nyinggung tuh kalau Korea Utara itu sangat mirip dengan apa yang digambarkan. Nah, seberapa besar si Il atau si anaknya si Kim Jong Un itu membaca ini kan dia atau saya pikir ya ini perlu nih. Atau jangan-jangan tak boleh masuk sudah ada semua. Ya, itu jangan-jangan tidak boleh. Sebab ya, sebab suatu karya apapun dia itu akan seperti dua mata pedang kan, dia melukai di kedua sisinya. Di satu sisi ini mungkin berguna bagi para aktivis kebebasan, aktivis hak asasi manusia untuk menciptakan kebebasan di negara-negara yang terbelenggu. Tapi di sisi lain ini juga berguna bagi orang-orang yang punya minat untuk menjadi diktator baru, gitu. Bisa jadi Inspirasi ya. terinspirasi kah atau menjadi buku panduan kah? Nah ini menarik sebenarnya. Sebab kecenderungan kalau saya lihat ya ini yang belum cukup ditelaah kalau dalam kajian sastra yang saya baca, gimana suatu karya sastra itu membentuk perilaku kah, membentuk cara-cara kah, membentuk strategi kah, membentuk mentalite kah bagi para pembacanya atau bagi masyarakat pendukung karya tersebut. Khawatirnya Orwell menjadi berdosa karena sudah menulis ini dan didendam-dendamkan dalam neraka jahanam karena dia menulis suatu buku panduan yang sangat bagus bagi para orang-orang yang berminat untuk menjadi. Bang Liu kalau mau tertarik ya boleh juga mempelajari lebih. Itu satu. Tapi saya tertarik dengan penelitian. Iya. Mungkin bisa kita beri waktu lebih banyak lah Mbak ini. Iya. Menyampaikan hasil risetnya. Siap. Kan ya kan banyak yang diwawancarai kan. Banyak yang sudah setengah dipaksa atau dengan sukarela membaca ini kan. Ya penelitiannya kan gitu kan. Biasanya kalau disuruh dulu biasanya dikasih cenderamata, dikasih uang kalau penelitian itu sudah baca. Ini flash disk, itu ini pulsa 100. Seminggu kemudian saya tagih ya, gitu. Biasanya peneliti gitu. Atau Biar jangan-jangan pembaca bingung kan, pusing dia apa ya. kalau tidak diberi reward apa-apa kan mereka nggak mau kan. Berat lah. Apaan sih ini? Nah, itu. Nah, yang sudah membaca. Yang sudah membaca. Iya, yang sudah membaca. Persepsi yang sudah membaca. Ada juga yang belum membaca sama sekali disuruh baca dulu. Hanya dikasih itu reward. Nah, itu baru ditanyain. Oke? Siap. Yuk. Oke. Mana? Apa? Ya seperti dibilang ya Bang Deddy tadi ya, secara bahasa enak, renyah, gitu kan, gampang dicerna sih sebenarnya. Karena kemat-kemat langsung. Nah, tapi apakah nanti akan di-compare dengan bahasa Inggrisnya itu lah ya, nanti. Nah, tadi seperti dikatakan Bang Deddy, ya karena Kak Amanda ini dia riset soal pembaca. Dan tadi sudah dibilang juga sama Kak Amanda. Ada yang paham, ada yang tidak. Kan presentasinya seperti apa Kak? Yang paham dan yang tidak itu? Kira-kira persentasenya yang paham itu kalau ditanya tentang ceritanya mereka paham, tahu ya. Tapi kalau tentang konsep totalitarian sama otoritariannya mereka setengah jam ada, setengah jam enggak gitu. Masih tengah jalan. Setengah ada jawab ada paham, setengah lagi nggak paham gitu. Oh. Dan mereka cuma fokus ke ceritanya aja. Jadi kalau bisa dibilang mereka nggak begitu tertarik membahas tentang yang totalitariannya gitu. Itu Sama antara mahasiswa politik dengan mahasiswa sastra sama apa? Ya,
bagi yang tidak tertarik itu, maksudnya kenapa dia sampai tidak tertarik? Ini kan cuma baca ini. Dia sudah baca, kemudian apakah dia tidak tertarik karena nomenklatur politik yang ada di buku ini terlalu rumit untuk mengartikan apa itu totalitarian dan segala macam. Tapi dalam buku ini tidak terlalu banyak ada diksi itu. Atau gini Bang, saran saya tanya ke Mbak nih, itu informannya tuh apakah jurusan tertentu saja kan? Apakah atau bebas gitu? Yang jadi informan penelitiannya apakah anak sastra misalkan atau bebas siapa yang baca saja? Ini Oke. macam Sudah langsung itu membacanya siapa saja? ya informannya siapa yang dipilih gitu kan? Ya. Informannya pertama saya bikin kayak pengumuman gitu di apa namanya Instagram. Tapi ternyata yang respon sedikit. Jadi saya isi mereka sesuatu gitu kan yang teman saya juga ada dia banyak linknya dan dia bilang banyak info politik yang baca ini ada. Tolong perginya dulu. Jadi saya perginya kayak saya satu. Kebanyakan responden saya memang satu anak saksi, kedua anak ilmu politik, ketiga anak teknik, satu lagi anak peternakan sama apa lagi anak sastra Indonesia juga. Oke. Nah, penelitian Kak Manda itu sebenarnya penelitian apa? Ya, ini kan pembaca Orwell, tapi yang menjadi outputnya apa? Fokusnya. Iya, para pembaca itu saya Persepsinya ya? Iya, persepsi. Persepsinya. Saya nggak begitu fokus ke bukunya, bukunya itu cuma sebagai objek saja. Nah, pembacanya betulan banget yang saya fokuskan. Oke. Pembacanya gitu ya. Dan kira-kira itu sudah cukup menjadi bahan riset Kak Amanda per hari ini? Sudah cukup. Nah, Walaupun dua orang lagi, tapi kata pembimbing saya, waktunya harus ditentukan, jangan sembarangan saja waktunya. Jadi yang saya cukupkan saja 28, maksudnya 30. Oke. Maksud saya itu yang dituju itu dari riset ini nanti apa? Apakah ini soal paham tidak paham saja dari para pembacanya, atau apa tujuan akhirnya dari riset pembaca Orwell ini? Apa tujuan akhir Kak Manda itu apa? Saya ingin tahu cuman apa tujuan akhirnya tuh mereka tuh akhirnya paham atau tidak, bagaimana fakta dapat mereka, ada yang bilang baik ada yang buruk, gitu aja. Oh gitu. Nggak peduli mereka itu paham tentang apa namanya isinya kontennya ya. yang penting mereka paham gimana sih yang totalitarian yang berdasarkan itu. Oh gitu. Hanya itu gitu ya. Wah, sederhana sekali penelitiannya. Oke. Oh ya. Enggak. Sekali lagi Bang, ini bercanda syariah. Bercanda syariah ya. Nah, iya. Dua kekosongan tadi ya Bang, ini bisa. Tapi yang jelas apapun itu ya ternyata pembaca Orwell tidak semuanya pula yang paham apa yang ingin disampaikan Orwell sebenarnya dalam ini. Oke, saya ingin membacakan sedikit mungkin bagi teman-teman yang di belakang totalitarisme itu seperti apa. Tapi kalau definisi Google saja. Pada dinding-dinding kubus itu ada 3 ceruk. Di sebelah kanan mesin tulis ucap. Jadi itu nama apanya? Nama tulisnya, nama mesinnya. Ada tabung kecil penyampai pesan tertulis yang digerakkan dengan tekanan udara. Di sebelah kirinya ada satu lagi yang besar untuk koran. Dan di dinding di hadapannya mudah dijangkau Winston. Ada lubang berbentuk persegi panjang yang dilindungi jeruji kawat. Yang terakhir ini adalah untuk membuang kertas yang sudah tak terpakai. Lubang-lubang seperti ini ada ribuan atau puluhan ribu di seluruh gedung itu. Tidak hanya di setiap ruangan, tapi juga di setiap koridor berjajar di dinding dalam jarak pendek. Kita bisa bayangkan sebuah gedung. Kemudian katanya karena satu alasan, lubang-lubang ini dijuluki lubang ingatan. Bila orang tahu ada dokumen apapun yang harus dihancurkan,
atau bahkan melihat secabik kertas yang sudah digunakan tercecer, otomatis dia akan mengungkit penutup lubang ingatan yang terdekat dan memasukkan kertas itu ke dalam, dan dari situ kertas tadi akan dibawa berputar-putar oleh aliran udara hangat ke suatu tungku pembakaran. Jadi alat di hari itu adalah setiap orang, ya ini semacam doktrinisasi gitu. Tidak mungkin si Big Brother ini mengatakan ini soal sampah, pasti tidak. Ini soal apa-apa yang tertulis yang tidak penting, yang tidak perlu diberitahukan ke orang banyak, yang akan melanggar norma-norma partai tunggal yang ada di hari itu dan harus segera dihancurkan. Nah, tidak hanya tulisan tapi juga pikiran. Orwell konsentrasinya juga di sana. Nah, ini sebenarnya beberapa negara-negara juga melakukan hal yang sama. Kemarin saya coba cari apa kira-kira yang dalam bentuk totalitarisme, tapi yang mungkin agak terselubung. Ternyata ada yang bilang Singapura. Ada yang bilang Singapura. Singapura itu juga berciri totalitarisme. Saya baca ke bawah, ternyata tidak ada tulisan soal itu. Dia hanya bilang bahwa Singapura. Saya coba mereka-reka saja, tapi dia bilang ini terkait dengan kebijakan yang ada di Singapura katanya, gitu kan. Tapi saya juga tidak baca kebijakan apa yang ada di Singapura yang membuat itu menjadi sebuah ciri totalitarisme. Nah, tapi ini ciri. Ciri bukan berarti dia sebuah negara totalitarisme. Nah gitu. Nah, sementara Orwell dia memang beranjaknya ini soal negara yang memang menerapkan gak susah juga ngomongnya, totalitarian, gitu kan. Totalitarisme, ya, itu beda loh. Totalitarianisme, isme. Nah, apa ya? Ada beberapa tokoh juga, seperti O'Brien katanya, teman baiknya. Tapi kemudian O'Brien ini juga yang kemudian mengadukan Winston, gitu loh. Tapi itu dalam pikiran Winston. Orwell tidak dengan jelas menjelaskan ketika O'Brien lewat dengan Julia dan saya lupa satu lagi namanya di sebuah ruangan, kemudian mereka tertawa-tawa. Orwell berpikir mereka yang mengadukannya, tapi kemudian Orwell menjadi robot yang sama dengan mereka karena doktrinisasi. Doktrinisasi yang dibuat oleh Big Brother gitu kan. Sementara jargonnya sudah jelas kan. Bung besar mengawasimu dengan poster bung besar yang katanya menyisakan ketampanan masa lalu dengan kumis dan segala macam. Saya tidak tahu apakah ini potretnya Stalin atau siapa. Karena Stalin hari itu berwajah hampir seperti itu. Bermuka bulat, berwajah berkumis, dan ada ketampanan ya seperti Eropa Timur lah di sana. Apakah Orwell ini memang menyiratkan Stalin hampir sama seperti orang mengatakan Gajah Mada itu adalah Yamin misalnya, gitu kan? Saya tidak tahu apakah simbol-simbol seperti itu yang dimainkan Orwell di novelnya. Yang saya suka dari novel Orwell yang ini, tadi sudah saya bilang, Orwell tidak bermanis-manis dengan pembacanya. Di akhir kisah, Orwell berpisah dengan Julia dengan kehidupannya, Orwell dengan kehidupannya sesuai dengan apa yang dimaui oleh partai hari itu. Nah, artinya tidak ada apakah ini kisah heroik? Tidak. Ini bukan kisah heroik. Apakah ini sebuah kisah seseorang bisa merubah dunia seperti Avenger? Tidak. Winston adalah perwakilan diri kita masing-masing. Nah, seperti apa perwakilan diri kita masing-masing? Kalau yang sudah beristri, ya lihat ke istri lah. Tadi saya sudah bilang sama Mas Rizky itu. Kalau misalnya Kak War itu masak, kemudian
hidangannya dikasih ke Mas Rizky, terus ditanya sama Kak War, Mas, enak nggak? Mata dibesarkan. Enak nggak? Gitu kan? Otomatis Mas Rizky akan bilang enak, gitu kan? Nah, itu bentuk apakah itu bentuk totalisme dalam keluarga? Saya juga tidak tahu. Ya, kita, ya kan? Nah, jangan-jangan, nah ini jangan-jangan. Saya tidak tahu apakah Orwell dengan kultur Eropanya lah, Baratnya. Kalau misalnya ada yang bilang, biasanya ibu-ibu yang bilang, uang suami, uang istri, gitu kan? Ini bentuk otoritas juga ini, ya kan? Tidak ada pembagian ini, gitu kan? Tapi ya kira-kira seperti itulah Bang Deddy ya. Bang Deddy di rumah seperti apa? Oh ya, jangan jawab. Masing-masing akan punya bagian-bagian itu. Nah, agak berbusa-busa juga membahas Orwell, tapi ada yang bilang membahas Orwell ini akan terasa rumit kalau memang tidak familiar dengan nomenklatur yang dipakai oleh Orwell di sini. Orwell mungkin Bang Deddy di hari itu mungkin karena dia langsung baca ini tidak membaca yang lain, makanya akan jadi bingung. Tapi setelah punya referensi yang banyak, bacanya akan lebih mudah. Pastinya begitu. Tapi ketika tidak punya penyambungnya soal kondisi politik, apa itu bentuk-bentuk ideologi dan segala macam, maka akan terasa sulit membaca Orwell. Karena dia akan simbol-simbolnya di tahun 49 ini sangat futuristik. Dia punya teleskrin, dia punya polisi pikiran, gitu kan? Apa? Oh iya, oke, cara saya ya. Sudah kan? Sudah. Siapa yang tahu dengan istilah teknis teleskrin di hari ini? Apa itu teleskrin? Kalau kita di hari ini kira-kira teleskrin itu apa? Hah? Live kayak gini enggak? Enggak dengar saya apa? Apa namanya itu live kayak gini ini mirip juga dengan Telescreen, gitu kan? Kalau misalnya seperti ke mikrofon, oke lah. Oh iya, iya ya. Teman-teman media juga telescreen. Nah, telescreen yang akan mengawasi kita. Netizen terhormat juga telescreen, gitu kan? Itu juga telescreen kita. Jadi ya hari ini sebenarnya ada bentuk totalitarian yang tidak sama dengan ini, tapi hidup kita juga terkungkung olehnya. Kita mengkritik Pak Gubernur ya ini di Facebook, maka para penggemar Pak Gubernur akan menghujat kita habis-habisan. Ya itu juga bentuk teleskrin yang lain lagi, gitu kan? Kalau kita maki-maki satu partai, ya kita akan dipanggil. Kalau misalnya Kak Deddy ini bilang Pak Jokowi cuma lip sync, Bang Deddy akan dipanggil, gitu kan? Padahal memang kadang-kadang Pak Jokowi ini nyanyi lip sync, nyanyi yang lip sync, ya kan? Nyanyi yang lip sync. Misalnya karena mungkin Pak Jokowi tidak hafal lagu Metallica misalnya kan, ya lip sync lah, gitu kan? Jadi tetap hati-hati lah. Gitu. Tapi istilah-istilah yang dipakai oleh Orwell di hari itu terasa sangat futuristik. Tapi di hari ini bertemunya adalah mungkin sesuai dengan teknologi, beberapa kebijakan, gitu kan? Itu tuh akan terasa. Tapi mungkin tidak mungkin akan berbeda. Silakan Bang, sudah megang mic kayaknya. Baik, terima kasih Bang. Terlepas dari secara sastrawinya kan, saya tertarik membahas terhadap pemaknaan konten dalam karya sastra yang tulisan Orwell 1984 itu. Nah, penangkapan kita bersama kan sudah semacam sepakat ya bahwa ini berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kontrol. Iya, benar. Apalagi ketika kita berbicara terhadap negara. Nah, saya pikir hampir semua negara mungkin yang melakukan hal yang sama, cuma polanya berbeda-beda. Iya. Nah, seperti yang Abang katakan tadi bahwa
imajinasi Orwell mungkin jauh sebelumnya itu yang futuristik kan sampai pada saat sekarang ini. Yang mesti kita pahami konteks kontrol itu adalah pemahaman saya lebih jauhnya terhadap benda. Memang disengaja dibuat kontrol. Nah beberapa tahun setelah itu misalnya Foucault menulis tentang disiplin and punish misalnya kan, bagaimana perlunya disiplin dan punishment yang diberikan. Nah dua konsepnya itu misalnya yang menarik dalam pemahaman ini. Konteks hari ini misalnya karena background saya sosiologi ya, itu misalnya dalam konsep yang visible itu kan, alatnya tadi, yang terlihat. Konteks hari ini misalnya kita tahu ada CCTV kan, maka kalau orang maling kata Bung Deddy tadi mengajarkan kita kan, hati-hati hari ini mau maling lihat dulu ada CCTV atau enggak aman misalnya kan. Nah, tapi orang tahu juga hati-hati rumah ini, kawasan ini diawasi oleh CCTV 24 jam. Nah ini kan alat-alat kontrol visible. Ada juga yang unvariable kan, yang tidak terlihat yang di CCTV kan. Nah, banyak alat-alat yang sengaja diciptakan itu. Seperti kalau di dalam perusahaan atau sebuah institusi itu harus fingerprint kan. Kalau tidak tepat jam itu dikurangi gajinya, gitu kan. Pulang dan lain sebagainya. Nah, ini yang alat-alat kontrol yang konteks hari ini bisa kita lihat dalam kekuasaan ini. Nah, tentu seperti yang disampaikan oleh Bung Deddy tadi kan, ketika Orwell mengatakan karya sastra ini berangkat dari mungkin saja realitas sosial pada waktu itu ya. Nah kita sepakat bisa saja apa yang ditulis oleh dalam karya sastra itu yang seperti kita alami. Nah zamannya itu akan berbicara dalam konteks-konteks itu bentuk berbeda nanti ya. Seperti abang katakan dalam istilahnya bungkusannya itu kan. Nah, tergantung lagi mana negaranya menang betul-betul totalitarianisme bahkan menjadi paham tadi kan, seperti kita sepakat misalnya contohnya Korea Utara dan sebetulnya Korea Selatan dan negara-negara seperti juga melakukan itu. Ya, sudah melakukan itu. Misalnya kalau di Singapura pengalaman kita ya buang sampah itu nggak boleh sembarangan, merokok kayak apa kena denda gitu kan. Padahal itu kan hak kita. Nah, konteks hari ini misalnya negara mengatur misalnya undang-undang lalu lintas kan, kepala kita kenapa larang harus pakai helm gitu. Tapi kan bagaimana mengontrol terhadap perilaku-perilaku yang mungkin saja ada pertimbangan-pertimbangan negara untuk masyarakat. Saya pikir konsep-konsep itu bisa kita lihat dalam konteks kehidupan hari ini, dalam perspektif sosiologi saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bang. Ini apa? Menarik ya, menarik itu. Apa yang Abang bilang tadi. Artinya ya konteksnya akan dari zaman ke zaman kalau tapi bungkus saya tadi bungkusnya akan dengan bungkus-bungkus yang berbeda. Begini, di definisinya totalitarisme itu memang segala aspek akan diaturnya, sampai ekonomi, sosial dan segala macamnya akan diaturnya, dan itu diatur memang dari pusatnya yang diatur. Makanya ya misalnya seperti Singapura, mungkin pertimbangannya misalnya seperti ini, kita hari ini wajib siang hari menyalakan lampu motor dengan logika tidak jelas gitu kan. Siang hari menyalakan lampu, ya, kecuali menggelap karena Padahal kita diajaran untuk hemat ya. iya yang hemat ya. Ada ini tidak hemat energi gitu. Nah apakah itu mungkin ciri gitu kan, tapi belum paham, belum isme gitu kan. Nah Bang Deddy ya jangan lihat jam dulu. Belum sampai. Atau mau komentar lagi? Ini saya bacakan sedikit. Seperti apa Bung Besar ini mengatur hidup orang banyak, maksudnya dengan doktrinnya. Dari rak diambilnya botol berisi cairan tanpa warna dengan label putih bertuliskan Victory Gin atau arak kemenangan. Terus kemudian lanjutannya dibilangnya dilolosnya sebatang rokok dari bungkus lusuh yang bertanda
victory cigarette atau rokok kemenangan. Jadi masing-masing benda mungkin dia akan melabeli itu dengan jargon-jargon revolusioner lah. Saya ingat kita pasca 45, kemudian banyak negara-negara di hari itu punya gambar-gambar yang menyiratkan sebuah gambar-gambar tentang aksi-aksi heroik, kemudian cita-cita yang heroik. Nah, dulu kalau di Uni Soviet kebanyakan memang di negara-negara sosialis, gambar-gambarnya gitu kan, yang ditempel di mana-mana, ataupun Amerika Serikat juga menggunakan itu dulu, menggunakan ibu rumah tangga yang memakai baju monyet kemudian bekerja di industri, kemudian mengatakan bahwasanya perempuan bisa berbuat apa saja, walaupun nanti bungkusannya adalah feminis, tapi itu lain soal gitu. Tapi kemudian itu menjadi jargon-jargon doktrinisasi yang dibikin oleh negara untuk warga negaranya. Nah, seperti yang di ini dia mulai membuat jargon victory, gin victory, cigarette victory. Mungkin kalau misalnya nanti negaranya produksi mobil victory car gitu kan, atau apa gitu, semuanya akan diberi label. Nah, ini sebenarnya lebih ketika memang Uni Soviet menggunakan itu. Saya ingat salah satu foto Mas Is ini dulu. Dia tidak tahu apakah itu dia di Rusia atau di mana dia dulu. Dia ada foto bungkus rokok itu di mana, Mas? Yang gambar Palu Arit itu di mana dulu, Mas? Di mana dulu itu? Nggak tahu ya, lupa ya. Ya. Kemudian dia tidak salah kata-katanya begini. Aku hirup, kau apa itu? Sosialisme apa sih? Pokoknya itu. Tapi gambarnya gambar itu. Nah, gambar Palu Arit atau gambar apa gitu kan. Tapi kemudian itu menjadi doktrinisasi. Seperti Bang bilang tadi, ternyata memang di Orwell membicarakan soal alat, membicarakan soal jargon, membicarakan soal doktrin-doktrin sampai ke pesta-pesta yang dibuat memang untuk doktrin, pesta kebencian, pesta apa segala macam gitu. Nah, hari ini mungkin itu tidak laku lagi. Maksudnya kalau ada negara yang mencoba seperti itu, akan terlalu banyak kerusuhan di negaranya. Terlalu banyak kerusuhan, kecuali dia memang bisa mengcover itu dengan baik seperti Korea Utara. Tekanan-tekanan negara luar pun tidak mampu untuk mengubah pendirian Korea Utara untuk bebas aktif dan segala macam. Apakah kemudian totalitarisme ini kita turunkan kadarnya sedikit, maka itu kan jadi banyak kita melihatnya. Kalau kita turunkan kadarnya, tidak totalitarisme, itulah ya. Dalam bentuk definisinya. Kalau bentuk definisinya, ya Singapura menurut saya dan negara-negara lain berdasarkan Australia, Amerika Serikat, Prancis, Jerman semacam itu, ya mereka tidak itu. Mereka juga tidak diktator karena mereka punya sistem pemilihan yang dalam tanda kutip hari ini demokrasi, gitu kan? Tanda kutip demokrasi, prakteknya ya kita terjemahkan seperti apa. Nah, itu pun kita turunkan sedikit kadar definisinya, maka akan ketemu banyak itu. Kalau kita turunkan kadar, kalau kita mau menurunkan kadarnya, tapi kalau kita beranjak dari totalitarisme yang secara definisi yang disepakati oleh para ahli politik misalnya, hukum dan politik dan segala macam, ya dia akan ketemu, ya korun mungkin itu satunya. Tapi kalau misalnya hari ini kita definisikan ulang, ya akan bertemu. Banyak sekali kan bertemunya itu. Misalnya
KPK menangkap orang itu dia akan meminta transkrip apa sih namanya bang? Transkrip percakapan. Kemudian itu yang dibeberkan jadi bukti, gitu kan? Transkripsi. Oke. Transkripsi percakapan. Dan itu hak negara. Menyangkut beberapa kasus seperti korupsi, ya, gitu kan? Mungkin pembunuhan pejabat kelas atas mungkin, gitu kan? Tapi tidak akan berlaku untuk beberapa kasus. Contoh misalnya, ya contoh Munir misalnya, itu saja dibuka transkripsi sebenarnya. Tapi kan itu tidak dipublis, tidak ada. Nah, apakah itu bentuk dari totalitarisme? Tidak, tapi bentuk otoriter mungkin iya. Otoriter siapa ya? Otoriternya instansi, Polri kah, atau intelijen kah, atau apa? Nah, kira-kira seperti itu. Rekaman bang, menarik nih sepertinya. Saya mau menunjukkan totalitarisme inilah. Siap. Menurut saya ini kan persoalan seberapa leluasa individu di bawah kekuasaan negara kan. Totalitarisme ini awalnya tentu saja liberalisme kan, yang menerapkan sistem ini pertama tentu kekuasaan fasis, Hitler, Mussolini di Italia atau Jepang di bawah Hirohito, itu totalitarisme. Lalu setelah abad ke-19 selesai, abad fasisme selesai, akan muncul abad komunisme kan. Komunisme kuat di mana-mana. Komunisme juga menerapkan sistem ini. Nah, sekarang yang dicemaskan orang itu adalah totalitarisme demokratik justru. Masyarakat yang berkedok, negara bangsa yang berkedok demokratik sebenarnya mengandung praktik-praktik atau ciri-ciri totalitarisme. Nah, apa totalitarisme ini sebenarnya? Ini adalah penguasaan total individu oleh negara. Menurut saya begitu. Jadi kalau apapun aspek dari individu itu diatur oleh negara. Dalam novel ini nyaris semua hal kan? Makan diatur, dijatah, kawin dijatah, hari bekerja, semuanya diatur oleh negara sampai ke bilik-bilik paling pribadi itu kan. Ya. Tapi kalau individu masih punya banyak kebebasan, termasuk kebebasan untuk bersuara, memilih partai yang dia sukai, belum? Ya itu. Nah, tapi tadi menarik tentang ya kalau Foucault mengeluarkan teori tahun 70-an kalau tidak salah, 60-an akhir, 75. Nah, ini menarik untuk orang-orang sastra juga sebenarnya ini. Apakah Foucault membaca novel ini sebab teori-teori Foucault banyak tentang relasi antara kekuasaan dan ini ya penguasaan individu. Nah, tapi menurut saya berbeda dengan apa yang disampaikan Orwell di sini. Kalau apa yang disampaikan Orwell dalam novel ini lebih ke tindakan-tindakan represif negara dalam mengatur individu rakyatnya gitu, dengan berbagai mata-mata, dengan kehadiran polisi pikiran atau polisi militer, termasuk dengan kehadiran tempat hukuman, gulag dan lain-lain, tempat pemindahan orang lewat proses ruralisasi, mengirim orang ke desa atau orang ke desa dikirim ke kota, jadi amburadul lah. Ya, juga itu ciptaan bahasa baru dan lain-lain. Nah, Foucault justru menolak ini, bahwa
negara menurut dia, negara modern terutama, itu tidak diatur lewat cara represif. Itu negara-negara komunis dan fasis, tapi negara kapitalis liberal tidak mengatur, menaklukkan dalam tanda kutip individu atau rakyatnya dengan cara-cara represif, tapi dengan mencipta pengetahuan. Makanya bungkus baru. Jadi orang tidak merasa terpaksa untuk terikat dan tunduk pada negara itu, tapi orang dibuat merasa harus tunduk pada negara itu. Apa pengetahuannya? Modelnya macam-macam. Bisa dalam berupa film, bisa dalam kolosium, budaya-budaya populer, kartun. Dan Soeharto melakukan itu menurut saya. Dia menciptakan banyak komik tentang keberhasilan dia dalam Super Semar, keberhasilan dia dalam penaklukan 6 hari di Jogja, membuat film yang banyak sekali. Itu upaya-upaya kekuasaan mencipta pengetahuan, dan pengetahuan itu kemudian disebar kepada rakyatnya, dan rakyatnya setelah menonton itu, wah, Soeharto ternyata hebat ya. Pada akhirnya ketundukan orang kepada kekuasaan itu lahir secara sadar dan secara sukarela, berbeda dengan apa yang dilakukan Orwell. Pada titik ini menurut saya karya Orwell sebenarnya sudah berbalik, sudah kuno, sudah tidak kecuali di negara-negara yang memang mencipta tirai besi bagi negaranya. Tapi dalam masyarakat sekarang, apa yang diciptakan oleh negara Indonesia juga seperti itu menurut saya. Mencipta pengetahuan, termasuk misalnya bagaimana pandangan orang terhadap kelompok radikal Muslim misalnya. Itu kan dicipta pengetahuan oleh para preset-preset handal kita dengan jor-joran memberi mereka dana. Lalu terciptalah sebuah pengetahuan bahwa ya begitu. Sebagai penutup, Orwell juga artinya banyak sensator juga yang mengatakan ini soal distopia. Saya tadi lupa maka distopia, kemudian saya lihat distopia itu katanya adalah komunitas masyarakat tidak didambakan. Tidak didambakan komunitas masyarakat yang tidak didambakan karena ada represi tadi. Tapi menurut saya ini bukan soal distopia. Mungkin kehidupan masyarakat yang seperti ini tidak akan kita dambakan. Gitu. Kita yang tidak mendambakannya. Tapi berkelompok-kelompok, ya dalam pastinya juga anggota masyarakat dalamnya, juga anggota warga negara. Misalnya wakil ketua partai, dia juga anggota masyarakat, juga warga negara. Nah, kelompok-kelompok tadi itu ya karena kepentingannya dia akan menyebabkan hal-hal seperti ini yang diceritakan Orwell. Tapi apakah ini menjadi distopia dalam bentuk secara umum? Ya, saya pikir tidak. Ya, karena utopia sendiri akan sulit dicapai, gitu kan. Sama ketika orang di Tiongkok itu membuat mitos soal Shangri-La misalnya, kehidupan yang lebih layak dan segala macam, atau surga lah. Tapi ini soal agama lain bang ya, beda ya. Saya takut juga bicaranya ini. Tapi maksudnya adalah ada kehidupan lebih layak, ya Shangri-La, utopia, Karmai mungkin di bukunya Damai di Bumi, gitu kan, itu juga soal utopis. Apakah itu bisa kita capai? Ya, saya pikir tidak akan pernah. Selagi kita hidup, selagi manusia berpikir, selagi manusia masih punya fitrah tamak, iri dan dengki, kemudian serakah, maka utopis tadi akan jauh. Dan agama menjanjikan itu, gitu kan. Kalau kamu mati berbuat baik, kamu masuk surga. Itulah negeri yang paling utopis menurut saya sekali lagi. Oke, terima kasih abang-abang kehadirannya. Ini memang kesempatan saya untuk membahas sebuah buku
karena selama ini tidak diberi kesempatan. Nah, kesempatan saya ambil. Akhirnya, saya bahagia sekali. Terima kasih Pustaka Stefa, Sumatera Institute. Hah? Ambil sendiri, ya kan? Foto sendiri. Ini diskusi yang menarik sekali. Orwell yang melampaui zamannya. Mungkin lain nanti kita akan bahas buku-buku yang juga menarik. Yang akan masih ada Bang? Lagi Bang. Oke. Terakhir yang dibilang Orwell adalah war is peace, kemudian perang adalah kedamaian, kebodohan adalah kekuatan, dan saya lupa yang ketiga apa? War is peace, ignorance is freedom. Iya. Terakhirnya yang Iya, kebodohan adalah kebebasan. kebebasan dan perbudakan. Kebebasan. Freedom is slavery. Ignorance is Bliss. Bliss. Yes. Yes. Oke. Yes. Jadi artinya seperti itu tadi akan menciptakan sebuah negara. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian sudah hadir di Pustaka Stefa, di Pojok Stefa, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa di lain waktu bicarakan hal-hal lain, tidak hanya buku, film, musik dan lain. Kalau teman-teman punya minat untuk membicarakan itu, silakan hubungi DM saja Pustaka Stefa. Kemudian menjadi pembicara di sini. Menjadi pembicara di sini akan menjadi sangat terhormat di Asia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kita kegantungan urunannya. Konten.